Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok statistik, kami ingin mengerjakan tugas kelompok bersama, yaitu mengenai eh, validitas dan reliabilitas. Nah, yang kami ambil yaitu Pediatric Balance Scale, di mana tujuan dari Pediatric Balance Scale adalah untuk melakukan penilaian terhadap keseimbangan. Selanjutnya akan dilakukan atau kita lihat dari uji validitas oleh rekan saya. Silakan. Oke, terima kasih Bu Rina. Nah, di sini langkah pertama untuk melakukan uji validitas itu kita harus memasukkan data dulu. Nah, ini datanya sudah masuk. Oke, setelah data masuk, kita akan klik di bagian analyze, kemudian kita pilih correlate, kemudian kita klik yang bivariate di sini. Nah, setelah itu kita masukkan semua skor yang ada di sini. Kita pilih semua skor kecuali skor nomor ya. Kita masukkan ke variabelnya. Oke, setelah semuanya masuk, jangan lupa untuk centang di bagian persen dan totalnya. Setelah semuanya tercentang, kita klik OK. Nah, setelah itu data akan muncul seperti ini. Ini ada dari Pearson correlation dan significant totalnya di sini. Kita baca di bagian akhir di skor totalnya. Oke, di skor totalnya ini di pasien yang pertama itu Pearson correlation-nya itu 0,469. Nah, di batasnya itu sekitar 0,361. Jadi apabila data hasilnya itu lebih dari 0,361 berarti itu hasilnya valid atau reliable. Nah, apabila kurang dari 361 itu hasilnya tidak valid. Nah, di pasien yang pertama itu skor totalnya 0,469. Nah, data ini lebih dari 0,361 berarti hasilnya valid. Terus kemudian untuk yang kedua itu Pearson correlation-nya itu 0,318 itu tidak lebih dari 361 berarti hasilnya ini tidak valid. Kemudian untuk yang ketiga ini Pearson correlation-nya 0,618 di mana ini lebih dari 0,361 berarti hasilnya valid. Terus kemudian di pasien yang keempat itu hasilnya 0,858 itu lebih dari 361 berarti hasilnya valid. Yang ketiga, yang kelima itu hasilnya 0,743 ini lebih dari 0,361 berarti hasilnya valid. Selanjutnya yang keenam itu hasilnya 0,765 itu lebih dari 0,361 berarti hasilnya valid. Yang ketujuh itu 0,804 itu lebih dari 0,361 berarti hasilnya valid. Yang kedelapan itu 0,879 ini lebih dari 0,361 berarti hasilnya valid. Yang kesembilan itu hasilnya 0,717 ini lebih dari 0,361 berarti hasilnya valid. Terus kemudian di ke 9 ini hasilnya 0,850 ini lebih dari 0,361 berarti hasilnya valid. Oke, selanjutnya hasil yang ke-10 itu 0,723 ini hasilnya lebih dari 0,361 berarti hasilnya valid. Selanjutnya dilanjutkan oleh Bu Rina. Ya, untuk skor berikutnya yaitu ada 0,88 berarti hasilnya valid. Kemudian kita lanjutkan lagi, skor berikutnya ada 0,598, itu juga berarti valid. Nah, untuk teman-teman kita lihat lagi ada skor 0,816, itu berarti hasilnya valid. Kemudian
Jika sudah selesai, maka tadi yang kita lihat ada satu yang tidak valid ya teman-teman ya. Oke, nah setelah ini selanjutnya langkahnya apa lagi nih teman-teman? Selanjutnya kita akan melakukan uji reliabilitas. Setelah validitasnya terlaksana. Untuk uji reliabilitasnya akan dilanjutkan oleh rekan kami. Silakan Mbak. Oke, terima kasih untuk Mbak Amalia dan Mbak Rina. Selanjutnya setelah tadi sudah dilakukan uji validitas, selanjutnya yaitu untuk uji reliabilitas. Untuk tahapan dari uji reliabilitas yaitu Mbak Amalia bisa bantu saya untuk ketikannya gitu. Oke, selanjutnya yaitu kita ketik untuk yang analyze. Kemudian ke scale, kemudian di situ ada data reliabilitas. Kemudian untuk yang itemnya, oke. Kemudian untuk yang itemnya semua kita masukkan kecuali nomor. Item. Kemudian kita tekan untuk yang ke statistiknya. Kemudian kita centang untuk yang scale if item delete. Kemudian continue. Dan itu alpha oke, betul, dan kita oke. Tekan oke. Ya, oke. Di sini ada hasilnya, mungkin bisa dijelaskan oleh Pak Asani untuk hasilnya dari data reliabilitas tersebut. Ya, baik, terima kasih. Dari kesimpulan awal bahwa ada sejumlah 30 responden untuk pengisian instrumen ini dan hasilnya valid 100%. Kemudian nilai alfa Kronbach yakni 0,758. Standar ukurannya adalah 0,06. Jadi hasilnya reliable, di mana tiap-tiap item lebih dari 0,6. Seperti item 1, nilai alfa Kronbachnya 0,752. Item 2, nilai alfa Kronbachnya 0,755. Item 3, nilai alfa Kronbachnya 0,747. Item keempat, nilai alfa Kronbachnya 0,739. Item kelima, nilai alfa Kronbach 0,739. Item keenam, nilai alfa Kronbachnya 0,742. Item ke-8, nilai alfa Kronbach 0,739. Item ke-8, nilai alfa Kronbachnya 0,735. Item 9, nilai alfa Kronbach 0,745. Alfa Kronbach pada item ke-10 adalah 0,729. Item ke-11, nilai alfa Kronbachnya 0,744. Item ke-12, nilai alfa Kronbachnya 0,736. Item 13, nilai alfa Kronbach 0,748. Dan terakhir, item ke-14, nilai alfa Kronbach 0,738. Jadi secara umum, hasil pengujian reliabilitas pada instrumen pediatrik balance scale ini nilainya adalah reliable. Terima kasih. Iya, akhirnya kami selesai untuk melengkapi tugas dari statistik ini. Kami mengucapkan terima kasih khususnya kepada Bu Roh karena Bu Roh telah dengan sabar mengajar kami. Kemudian mungkin dari teman-teman
tadi kita belum menyampaikan ya gitu, anggota kelompoknya terdiri dari siapa saja. Sekalian kita menyampaikan terima kasih khusus untuk Bu Roh. Silakan Mbak Amal. Oke, terima kasih Bu. Izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Amalia Septiana. Nah, setelah menjalani statistik kali ini, saya mengucapkan terima kasih kepada Bu Roh karena sudah mengajari kami dengan sabar, telah mengajari semuanya kepada kami, memberikan ilmu yang bermanfaat kepada kami untuk skripsian besok nantinya. Terima kasih banyak Bu Roh, telah sabar mengajari kami. Terima kasih. Saskia. Oke, sebelumnya perkenalkan nama saya Saskia Dwi Putri. Terima kasih untuk Bu Roh yang telah mengajarkan kami untuk yang statistik, mata kuliah statistik, walaupun ngajarnya untuk pengajaran di tahun ini yaitu dengan online gitu. Tapi untuk penyampaian dari Bu Roh sendiri yaitu dengan sabar dan teliti, terus kemudian sebisa mungkin untuk kita mengimbangi kalau tidak bisa gitu. Jadi Bu Roh benar-benar untuk yang kita itu harus latihan bareng-bareng walaupun tidak bertemu secara langsung dalam online gitu saja. Terima kasih sekali lagi untuk Bu Roh. Aspani. Oke, terima kasih kepada Bu Roh. Jujur Bu, ini adalah mata kuliah yang paling mahal. Kenapa? Karena saya harus ganti laptop. Jadi laptop yang lama nggak support dengan Gitu ya, program Pak? SPSS ini, iya. Jadi tapi ya justru ilmu statistik ini adalah jembatan sih untuk bisa membuat riset-riset yang lebih bagus lagi Bu di kemudian hari. Oke Bu, saya Aspani mengucapkan terima kasih atas kesabaran Ibu dan kesabaran Ibu dalam mengajar kami secara online. Terima kasih Bu Roh. Ya, dengan berakhirnya perkenalan juga dari kami, semoga Bu Roh menonton ya video ini. Setelah itu saya tutup tugas ini, pengerjaan tugas ini dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.